Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid As-Salam Keluarga Besar PUPR yang senantiasa ditambahkan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan yang turun ini pertanda Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri pandemi yang melanda negara kita atau seluruh dunia selama 2 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan satu kisah yang disampaikan atau diceritakan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita." Kalau kalian mengunjungi orang sakit atau bertakziah kepada orang yang meninggal, faqulu khairan. Ucapkanlah doa-doa yang baik. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan. Nah, ini juga menjadi satu isyarat bahwa doa orang ketika mengunjungi orang yang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan bahwa doa orang yang sedang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummu Salamah menceritakan, falamma mata Abu Salamah, ketika suami saya Abu Salamah meninggal dunia, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya berkata, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Abu Salamah meninggal dunia. Jadi ceritanya Ummu Salamah ini menyampaikan kabar duka bahwa Abu Salamah gugur dalam pertempuran Uhud. Lalu Rasulullah berkata, quli, ucapkanlah, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah suamiku. Wa'aqibni minhu uqba hasanatan. Ya Allah, datangkanlah kepadaku ganti yang lebih baik, atau tinggalkanlah bagiku peninggalan yang baik dari Abu Salamah. Nah, kata Ummu Salamah, fa'aqabanillahu man huwa khairul li minhu. Lalu Allah mengganti untukku suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau kita runtut ke belakang, kenapa Ummu Salamah seperti mendapat ketiban rezeki? Karena tidak ada perempuan yang pada saat itu, mungkin juga saat ini, yang menolak dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kebahagiaan terbesar seorang perempuan jika menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, karena ada jaminan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya, di dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa Allah menghilangkan najis ruhani dari semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keistimewaan istri Nabi. Kemudian yang kedua, istri-istri Nabi itu jika mereka betul-betul taat kepada Nabi, jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Tetapi jika mereka maksiat kepada Nabi, maksiat kepada suami mereka, maka jaminannya langsung masuk neraka.
Jadi di samping fasilitas yang mudah, memang terdapat resiko yang sangat besar. Itu kaidahnya. Nah, Abu Salamah ini nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad, suami dari Ummu Salamah. Dikenal sebagai orang yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam riwayat bahwa beliau melaksanakan hijrah 2 kali. Pertama hijrah ke Ethiopia, yang kedua hijrah ke Madinah. Jadi sama-sama seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah ini, beliau tidak pernah bertanya jika diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk perintah untuk perang menghadapi musuh di medan Uhud. Nah, sebelum perang, Abu Salamah pesan kepada istrinya Ummu Salamah. Pesannya adalah, kalau saya mati, kamu boleh kawin lagi, kata Abu Salamah. Ini jarang suami seperti ini. Ya, jadi sebelum meninggal dia berwasiat, kalau saya mati, kamu kawin lagi aja nanti sama laki-laki yang soleh. Nah, Ummu Salamah menolak tawaran itu. Kata Ummu Salamah, saya nggak mungkin kawin lagi, mendapatkan suami sebaik engkau Abu Salamah. Ya, dan sebaliknya juga begitu, kalau saya mati, Abi jangan kawin lagi. Tapi Abu Salamah menolak, enggak, kamu harus kawin lagi. Nah, setelah Abu Salamah meninggal dunia, ternyata Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan dari suaminya ini didengar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan Nabi menikahi Ummu Salamah. Nah, pada saat itu Ummu Salamah adalah janda punya anak 4. Janda punya anak 4. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi janda-janda veteran itu ya bukan pilih-pilih. Tapi kalau dilihat berdasarkan track recordnya, janda-janda yang dikawini Nabi itu sebagian besar adalah janda-janda yang sudah punya anak. Nah, ini kalau hitungan laki-laki normal tentu tidak mau menikahi janda yang sudah punya anak. Bahkan kebanyakan orang mau menikahi janda itu yang sama sekali tidak punya anak. Atau kalaupun punya anak, statusnya disebut Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Nah, itu kalau laki-laki yang normal. Tapi kalau laki-laki pada umumnya ya tidak mau menikahi perempuan yang sudah punya anak banyak, apalagi Ummu Salamah anaknya 4. Ya tentu makin berat beban dari laki-laki itu menikahi janda yang punya anak lebih banyak. Tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertimbangan yang kedua, bahwa suami dari Ummu Salamah ini orang soleh. Dan tentunya laki-laki yang soleh itu akan memilih perempuan yang solehah sebagai istri. Nah, ini kaidah yang ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. At-tayyibatu lit-tayyibina wal khabisatu lil khabisin. Perempuan yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Sedangkan perempuan yang buruk perilakunya itu hanya untuk laki-laki yang buruk perilakunya. Itu kaidah yang ada di dalam Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa Ummu Salamah ini adalah perempuan baik, dan ini rupanya memang atas arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sini? Yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa kebaikan anggota keluarga itu, kebaikan bapak, kebaikan kepala keluarga itu akan menjadi barokah bagi keluarganya. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh, maka insya Allah Allah akan menyebarkan pengaruh kebaikan itu kepada semua keluarganya. Nah, sehingga kalau misalnya ada seorang bapak, dia soleh tapi istrinya tidak solehah, itu didoain saja setiap hari supaya Allah berikan bimbingan agar istrinya menjadi istri yang solehah. Selain juga didoakan, juga dicontohkan dengan amalan-amalan baik.
Jadi bukan dipaksa, apalagi dipukul. Ya, apalagi dipukul. Kalau kita baca di dalam Quran, ya di dalam surat An-Nisa memang ada ayat yang bunyinya wadribuhunna. Pukul istrimu jika mereka membangkang kamu. Tapi makna pukul di situ bukan ditabokin, bukan dipukul seperti maling dipukuli oleh warga, bukan. Pukul di situ juga bisa maknanya ditepuk. Ditepuk baik-baik, ditepuk pelan-pelan, itu juga maknanya mukul. Karena kalau kita baca di dalam hadis, para sahabat seringkali mengatakan wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri. Rasulullah itu kalau diterjemahkan memukul dada saya. Itu kalau dipahami dengan pemahaman pukul maknanya ditonjok, mungkin banyak sahabat yang mati dipukul oleh Rasulullah. Tapi makna dari wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ maknanya adalah Rasulullah menepuk-nepuk dada saya. Ini tanda bahwa Rasulullah sayang. Maka pengertian pukul di dalam Quran, suami memukul istri dalam pengertian kalau istri berbuat nusuz, membangkang suami itu dalam arti menepuk-nepuk begini untuk menunjukkan rasa sayang. Bukan dipukul, ditampar seperti itu. Ya, karena memang kalau kita baca karakter perempuan Arab itu keras-keras, sehingga barangkali mungkin laki-laki Arab itu cara mendidik perempuan mereka itu dengan cara yang keras pula. Nah, tapi itu tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i mengatakan, ma daraba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nisa'ahu qat wala khadiman lahu. Nabi enggak pernah sama sekali memukul istri-istrinya, juga sama sekali enggak pernah memukul pembantunya. Itu menunjukkan bagaimana lemah lembutnya atau raufnya sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesolehan orang tua itu akan menjadi keberkahan buat anaknya. Kesolehan suami itu akan menjadi keberkahan bagi istrinya. Ya, kesolehan istri itu akan menjadi keberkahan bagi suaminya. Ini kaidah yang berlaku di dalam agama. Maka berkat kesolehan dari suami Abu Salamah dan kesolehan dari Ummu Salamah, Allah memberikan ganti kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita melaksanakan sholat jenazah di takbir yang keempat itu kita dianjurkan membaca doa Allahumma abdilhu daran khairan min darihi. Doa itu kita baca untuk si mayit. Allahumma abdilhu, ya Allah gantilah buat mayit ini daran khairan min darihi, tempat yang lebih baik dari tempat yang sudah dia tinggalkan, yaitu dunia. Tempat yang lebih baik itu apa? Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman sorga. Wa ahlan khairan min ahlihi. Kita doakan ya Allah gantilah buat mayit ini keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan. Siapa keluarga yang lebih baik bagi si mayit ini? Yaitu Rasulullah, para nabi, para syuhada, para solihin. Itulah keluarga yang paling baik. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itu adalah sebaik-baiknya teman yang menemani nanti di akhirat. Jadi orang itu kalau meninggal, sebelum dia nanti kumpul dengan Nabi di sorga, sebelum dia dikumpulkan dengan orang-orang soleh di sorga, itu sudah berkumpul di alam barzakh. Dan ini berdasarkan penuturan mimpi orang-orang soleh zaman dulu, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, menceritakan seperti itu. Ya, dari kalangan tabi'in misalnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ini murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ketika temannya meninggal dunia, dia mimpi ketemu temannya yang sudah meninggal dunia dan dia tanya di mimpi itu, "Kamu di sana berketemu siapa aja?" Nah, dia temannya ini cerita, "Saya ketemu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan." Yang ditemui itu atau yang diceritakan itu adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal duluan.
Jadi memang nanti orang bakal dikumpulkan dengan kumpulannya. Ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Nabi mengatakan, ala innal arwaha junudun mujannadah. Ketahuilah bahwa yang namanya roh manusia itu diciptakan berkelompok-kelompok. Ya, jadi roh kita ini diciptakan berkelompok-kelompok. Nah, ketika kita di dunia ini kita membentuk kelompok baru, maka ada istilah teman dunia akhirat. Yang dimaksud teman dunia akhirat itu adalah teman yang memang sejak di dunia dia berkawan sampai di akhirat dia juga berkawan. Jadi roh itu punya kecenderungan dia berkelompok, sebagaimana ketika dia masih menyatu dengan badan dia juga berkelompok-kelompok. Nanti di akhirat itu ada kumpulannya itu, yang kumpulannya dengan orang soleh ya dengan orang soleh. Yang kumpulannya dengan orang-orang yang suka berbuat durjana, nanti kumpulnya dengan orang yang suka berbuat durjana. Nah, jadi begitu juga dengan keluarga. Nanti semuanya juga bakal dikumpulkan lagi menurut amalnya masing-masing. Di dalam Quran surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan beramal soleh, lalu kesolehannya diikuti oleh keluarganya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kami kumpulin lagi itu dengan sesama orang soleh dari keluarganya. Ini juga menjawab pertanyaan seorang ibu, kalau dia kawin 2 kali, suami pertama meninggal dunia, suami kedua dia kawin. Pertanyaannya, dia nanti di akhirat dikumpulin sama siapa? Sama suami pertama atau sama suami kedua? Jawabannya adalah dia bakal dikumpulkan dengan suami yang paling soleh dari 2 orang suami yang pernah dikawinkannya. Kalau yang paling soleh itu suami yang kedua, maka dia dikumpulkan dengan suami yang kedua. Begitu juga seorang bapak, ada yang tanya, kalau saya kawin, istri saya meninggal dunia, saya kawin lagi dengan perempuan lain, di akhirat saya dikumpulin sama istri yang mana? Tentu dikumpulkan sama istri yang paling soleh. Ya, istri yang paling soleh yang kedua, maka dia dikumpulkan dengan yang paling soleh itu. Kalau yang gak soleh, yang gak dikumpulkan, karena memang Allah mengatakan yang mengikuti kesolehannya itulah yang nanti bakal digabungkan, dikumpulkan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk membangun kesamaan frekuensi di keluarga, kesamaan frekuensi dalam ibadah, kesamaan frekuensi dalam kesolehan. Ya, guru saya mengingatkan kalau bisa setahun sekali anak-anak itu dikumpulkan, dikasih satu wasiat. Wasiatnya enggak usah muluk-muluk, enggak usah tinggi-tinggi, cukup satu wasiatnya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Setiap tahun dikumpulkan seperti itu. Mau kerjanya apa, mau pangkatnya seperti apa, mau sekolahnya setinggi apapun, satu wasiatnya, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, kalau sudah dia tidak meninggalkan sholat, diingatkan jangan lupa doakan orang tua. Nabi SAW mengatakan, idza tarokal abdu du'aan liwalidayhi faqad qata'a rizqahu. Kalau orang itu sudah meninggalkan doa buat orang tuanya, terputus rezekinya. Maka supaya rezeki enggak putus, maka doa kepada orang tua jangan sampai ditinggalkan. Ada seorang ulama di Mesir namanya Syekh Yusri. Beliau itu guru saya juga, beliau mengatakan kalau ada orang curhat, kenapa rezekinya seret? Jangan pernah diajarin suruh banyak istighfar, suruh baca surat Al-Waqiah, atau suruh melaksanakan sholat duha. Jangan itu dulu yang disampaikan. Terus apa yang harus disampaikan? Yang harus disampaikan, kamu mungkin lupa menyambung silaturahmi dengan orang tua. Itu dulu yang harus diberesin. Kalau sudah nyambung dengan orang tuanya, maka insya Allah rezekinya ngalir lagi sesuai dengan yang dikatakan Nabi. Kalau orang sudah lupa mendoakan orang tuanya, maka terputuslah keberkahan rezekinya. Ini yang menyebabkan rezeki seret. Maka dari itu kalau kita lihat kisah-kisah orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang sukses,
pada umumnya mereka tidak melupakan doa kepada orang tuanya. Kalau sudah meninggal diziarahi makamnya, kalau masih hidup didatangi, ya kan, sebisanya didatangi. Apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, syukur-syukur bisa merawat orang tua di rumahnya, maka itulah yang menyebabkan rezeki yang tidak pernah putus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keberkahan bagi kita dan menjadikan anak-anak kita semua sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang selalu dikucurkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.